Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting pada bulan Ramadan. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pemirsa KK TV dimanapun teman berada, kita bertemu pada bulan yang sangat mulia. Kita diberi kesempatan untuk berada pada bulan ini, bulan Ramadan yang penuh kebahagiaan, penuh rasa syukur tentunya ada di hati kita semua. Tentunya menghadapi tamu agung yang bernama Syahrul Ramadan tentunya berbeda dengan bulan-bulan seperti biasanya. Kita dituntut untuk memiliki beberapa skill, memiliki beberapa kemampuan untuk memanage atau mengatur hati kita. Bulan puasa ini memang bukan sekedar untuk menahan lapar atau haus, tapi juga untuk menahan hawa nafsu kita, mengelola emosi kita, terutama hati kita. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Rasulullah SAW bersabda bahwa fa inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasada jasadu kulluh ala wa ya al qalb. Bahwasanya pada tubuh manusia ada sebuah segumpal daging. Bila mana segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh, seluruh aktivitas yang dijalankan oleh manusia tersebut akan baik. Dan sebaliknya, bila mana segumpal daging itu rusak, maka seluruh aspek yang berada dalam tubuh akan rusak. Mari kita sejenak merenung alangkah pentingnya memanage hati kita pada bulan Ramadan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika berbicara mengenai manajemen hati. Yang pertama adalah kita dituntut untuk mempunyai kesadaran diri atau self-awareness. Tanpa self-awareness, kita tidak bisa mengatur hati kita untuk pengaturan-pengaturan yang selanjutnya. Jadi self-awareness merupakan langkah pertama untuk kita dalam memanage hati kita. Apa sebenarnya self-awareness, teman-teman? Pemirsa KK Media dimanapun berada. Self-awareness adalah kesadaran diri. Kesadaran diri bagaimana kita menyadari apakah hati kita itu baik dalam keadaan sehat atau justru sebaliknya. Atau kita bisa menyebutnya sebagai detektor. Kita harus mempunyai detektor dalam hati kita. Tanpa adanya detektor, tanpa kita menyadari apakah hati kita sedang baik-baik saja atau tidak, maka susah atau sulit untuk mengobati, untuk memberi langkah-langkah yang bisa menyembuhkan hati kita. Maka yang pertama adalah menyadari apakah hati kita ini sakit atau tidak. Apakah ada noktah-noktah hitam yang ada dalam hati kita ini selama Ramadan. Dengan kesadaran itu, dengan mempunyai kesadaran diri, maka kita bisa melakukan langkah berikutnya
dalam memanage hati kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Kemudian selain kesadaran diri, kita dituntut untuk bisa mengatur atau self-regulation atau pengaturan diri. Jadi setelah mengetahui perasaan kita, apakah hati kita sedang baik-baik saja atau justru sebaliknya, atau banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, setelah mengetahui semuanya itu, kita dituntut untuk bisa mengatur diri. Teman-teman kakak media, kakak TV dimanapun teman-teman berada, tentunya bila mana kita ingin mempunyai self-regulation atau pengaturan diri yang baik terhadap hati kita, tentunya itu tidak bisa didapatkan secara instan. Seseorang yang memiliki pengaturan diri, pengaturan atau manajemen hati yang baik, mereka tidak mendapatkan hal tersebut secara instan. Tapi tentunya dengan terus senantiasa jihad melawan hawa nafsu tentunya. Dan terus memberikan nutrisi kepada hati tersebut. Karena teman-teman, hati itu sebagai raja dalam tubuh kita. Kita perlakukan dia sebagai raja yang harus kita rawat dan harus kita beri nutrisi supaya tidak sakit. Mungkin kebanyakan dari kita hanya berfokus kepada amalan-amalan yang zahir saja, khususnya di bulan Ramadan ini. Tapi kadang kita mengabaikan amalan-amalan hati. Padahal amalan hati itulah yang sesungguhnya dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum bal yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian atau harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Jadi mari kita beri nutrisi kepada hati kita di bulan Ramadan ini. Bila pada bulan-bulan ini kita hanya berfokus kepada amalan-amalan yang zahir saja dan mengabaikan amalan-amalan hati, maka bisa jadi kita kelak di yaumil qiyamah akan merugi. Seperti halnya yang kita telah ketahui bersama bahwa ada amalan-amalan yang dianggap besar di mata manusia, tetapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut dianggap remeh dan kecil. Dan sebaliknya, ada amalan-amalan yang dianggap remeh di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut merupakan amalan yang besar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena hati memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam aktivitas kita, dalam ibadah kita. Teman-teman kakak TV dimanapun teman-teman berada, tentunya dalam memanage hati kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan ada beberapa aspek di dalam manajemen hati. Yang ketiga adalah empati atau rasa empati kita di bulan Ramadan ini. Kita harus meningkatkan rasa empati kita terhadap orang lain, terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap masyarakat sekitar kita. Percuma kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal, tetapi rasa empati yang kita miliki hanya sedikit, atau kita tidak memupuk rasa empati dengan baik di bulan Ramadan ini. Hal itu tentunya akan mengurangi pahala kita di bulan Ramadan. Ketika seseorang hanya berfokus pada amalan-amalan ritualnya saja dan mengabaikan amalan hati seperti empati ini, maka akan sangat merugi untuk kedepannya. Mungkin ada orang yang memberikan takjil kepada sesama muslim,
Tidak cukup hanya memberi saja. Memang memberi termasuk empati kita, tapi kita harus mengecek lagi. Apakah sudah benar hati saya memberi takjil buka puasa ini dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridha Allah, dan tidak ada tujuan selain itu? Nah, itulah yang harus kita periksa kembali. Kemudian selain memiliki empati dan juga keikhlasan di dalam melakukan perbuatan-perbuatan kita di bulan Ramadan, tentunya dengan syukur. Syukur merupakan hal yang diwajibkan untuk kita, bukan hanya anjuran tapi adalah kewajiban. Ketika kita mensyukuri telah diberi kesempatan beribadah di bulan Ramadan, maka sesungguhnya kita telah melakukan ibadah yang sangat besar sekali, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menjaga hati tidak semudah apa yang kita bayangkan. Sangat susah sekali melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, tetapi kita harus benar-benar bisa memaksimalkan di bulan Ramadan ini. Ada doa yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan doa ini adalah doa yang paling sering dilantunkan beliau, yaitu Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya kepada agamamu, kepada ketaatanmu. Karena hanya Allah lah yang mempunyai kuasa atas hati kita, yang bisa membolak-balikan hati kita. Maka kita harus senantiasa meminta kepada Allah supaya kita selalu ditetapkan kepada agamanya, di jalannya yang lurus, dan dihindarkan dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah beberapa segmen yang kita sampaikan tadi, beberapa poin-poin, mari kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa yang tadi saya sampaikan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga kita senantiasa ditetapkan di jalannya yang lurus dan dihindarkan dari hati yang condong kepada jalan yang disesatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.